Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih mengangkat tema dari surah Fatir yang pernah kita baca ya sudah 2 pertemuan yang lalu ya. Untuk subuh ini jamaah yang berbahagia kita angkat ayat 31 dan ayat 32. Dari surah Fatir ayat 31 ayat 32. Mudah-mudahan tidak mengambil waktu yang terlalu panjang jamaah yang berbahagia. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasida wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pada ayat ini jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ayat 32 Allah menjelaskan bahwa orang yang menerima Al-Quran itu mereka terbagi 3. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu." Dan apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad minal kitab berupa kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, huwal haqq. Itu adalah betul-betul kebenaran. Ya. Ini membantah sebahagian terutama kelompok musyrikin yang mengatakan bahwa yang Muhammad terima itu adalah iftira, kedustaan, kebohongan. Ya, Muhammad mengada-adakan, ya, mengatakan kebohongan bahwa dia menerima kitab dari Tuhannya. Itu hanya sekedar sihir, syair-syair, ungkapan-ungkapan, cerita-cerita, dongeng-dongeng terdahulu yang dia kumpulkan lalu kemudian dia katakan dia adalah Al-Quran. Maka Allah perjelas pada ayat ini bahwa apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad minal kitab berupa kitab Al-Quran huwal haq. Dia adalah betul-betul kebenaran. Sering kita baca pada ayat-ayat yang lain, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab tidak ada keraguan padanya. Pada surah As-Sajdah, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Penurungan Al-Quran itu dari Allah, ya, la riba fi. Tidak ada keraguan padanya min rabbil alamin, betul-betul dari Allah semesta alam. Surah Al-Kahfi di awal surah juga kita baca, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Maka kata Allah, apa yang telah kami turunkan kepadamu Muhammad berupa Alkitab Al-Quran itu huwal haq. Dia adalah kebenaran. Dan tidak sampai di situ, musaddiqan lima baini yadai, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini memberi isyarat bahwa sebenarnya seseorang yang mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, mestinya dia mengimani Al-Quran. Kalau dia percaya bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, mestinya dia percaya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran.
Karena Al-Quran ini memberikan informasi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga memberikan informasi akan kedatangan, kemunculan kemudian kitab Al-Quran. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah betul-betul terhadap hambanya maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, melihat, dan tidak sampai sebatas itu dia akan membalas, Allah akan membalas amal-amal, perbuatan-perbuatan manusia. Semua pada ayat kedua 32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa awrasnal kitaba alladzina istafainahu min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Kata para ulama tafsir, yang telah kami pilih adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Pada ayat ini Allah jelaskan bahwa orang yang menerima kitab Al-Quran ini, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbagi atas 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi, yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairati bi idzni rabbih. Ada kelompok yang bergegas melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Tuhannya. Nah, kita mau lihat secara singkat jamaah berbahagia 3 kelompok ini. Lalu kemudian pada akhirnya kita akan berpikir sendiri, kira-kira pada 3 kelompok ini kita berada pada kelompok mana? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka yang menerima kitab Al-Quran itu, di antara mereka umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya kitab Al-Quran itu, faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau kita baca beberapa tafsir jamaah berbahagia tentang penafsiran siapa menzalimi dirinya sendiri, sebahagian dan kelompok secara umum ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan beriman kepada Allah, menerima kitab Al-Quran, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melakukan amal-amal saleh, tapi dia tidak terlepas juga dari amal-amal keburukan. Beramal saleh tapi juga melakukan maksiat-maksiat. Narko baca uginya kira-kira bahasa Bugisnya masum pajam muto, tapi mau beli to, mau padongo-dongo to, mau puasa muto, tapi kafau-fau to, kira-kira begitu. Berzakat juga, memberi sedekah, berinfak juga, tapi menyakiti juga orang lain. Itulah yang disebut dengan zalimul li nafsihi. Dan mungkin saja bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, tapi dia juga tidak luput dari dosa-dosa, kesalahan, dan mungkin dosa-dosa besar. Maka dialah yang kata Allah zalimul li nafsihi. Sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia terima berupa Al-Quran, ajaran-ajarannya, wasiat-wasiat Al-Quran, nasihat-nasihatnya, tidak semuanya dilaksanakan, dikerjakan. Maka dia menzalimi dirinya dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan kebaikan, melakukan muharramat. Bukan saja yang makruh dia lakukan, sampai pada yang haram-haram dia juga kadang melakukan itu. Maka itulah yang disebut dengan zalimul li nafsihi. Yang kedua jamaah subuh rahimakumullah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Kata para ulama tafsir, pertengahan itu maksudnya adalah dia melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok ini perintah dia kerjakan, tapi tidak sampai pada melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah. Perintah agama itu kan, pokok-pokok perintah agama itu kan perintah ibadah salat, puasa, Ramadan, ibadah salat 5 waktu maksudnya puasa Ramadan, berzakat.
Kemudian berhaji kalau dia punya kemampuan. Iya. Itu yang dia lakukan. Salat hanya sebatas salat fardu saja, tidak banyak salat sunnahnya. Ada orang mungkin rawatibnya semua diambil, ya salat duhanya diambil, salat malamnya diambil, tapi ini tidak. Banyak fokus pada perintah yang wajib saja. Puasa Ramadannya dilakukan dengan benar. Zakat, perintah zakat dia laksanakan dengan benar. Ya. Tidak banyak melakukan sunnah-sunnah. Ya. Tapi orang ini, kelompok ini tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti seimbang, ya, betul-betul melaksanakan perintah dan betul-betul meninggalkan apa yang dilarang. Dan sebenarnya kalau manusia mampu melakukan ini, selamatlah dia. Sunnah-sunnah itu kan penambah. Sunnah-sunnah itu kan penambal apa yang bolong-bolong pada apa yang ada dalam perintah yang wajib. Maka kelompok ini adalah muqtasid, berbatas pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, dia taat, dia tunduk, dia patuh dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama dia melakukan kebaikan, tapi dia juga melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan saja yang makruh dia lakukan, sampai pada haram dia juga lakukan. Kelompok yang kedua adalah berbatas pada apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tunduk, dia lakukan kewajiban-kewajiban, ya, dan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada di antara orang yang menerima Al-Qur'an itu betul-betul bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Semua perintah wajib dia lakukan, tapi juga dia tambah dengan amal-amal saleh, amal-amal sunnah. Cuma para ulama kita menggarisbawahi bahwa kelompok yang pertama ini, kalaupun pada akhirnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hari kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang asir, yang susah, yang berat. Kita mengimani sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa semua yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa melakukan kemusyrikan, pada akhirnya dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah dia masuk secara langsung atau melalui proses panjang? Disinilah ulama mengatakan bahwa kelompok yang pertama ini, walaupun pada akhirnya masuk dalam surga Allah karena imannya kepada Allah, imannya kepada Al-Quran, imannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada akhirnya masuk surga, tapi dia akan diproses dengan prosesan yang keras, ya, yang teliti, setingkat dengan amal-amal ibadah mereka. Ya. Karena ada la ilaha illallah. Dalam hadis-hadis itu dikatakan, siapa di dalam hatinya ada la ilaha illallah, tidak melakukan kemusyrikan, dia akan masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Ya, maka dia akan dihisab dengan dosa-dosanya tadi. Kalau banyak, berarti cuciannya juga banyak. Kalau daki-dakinya keras, maka cara mencucinya juga keras. Dan tentu mencuci itu adalah bisa saja dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata para ulama, muqtasid yang pertengahan itu adalah mereka yang dihisab secara yasiran, secara mudah. Pertanyaannya, hisabannya mudah. Kenapa? Dia melakukan kebaikan, perintah, dan dia meninggalkan apa yang dilarang. Yang banyak itu kan, ya, kadang-kadang kita ini banyak ibadahnya Pak, salat lima waktunya banyak, jamaahnya Masya Allah, tapi kadang juga kita berbohong juga, berdusta juga. Susah ini, berat. Dan kata para ulama, kelompok kedua akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisabannya mudah, gampang saja, ringan saja. Dan kelompok yang ketiga, kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tidak lagi dihisab, ya, tidak lagi diperhitungkan amalnya. Kesimpulan ceramah saya dan kultum saya pada subuh hari ini dari ayat 31, 32 dan ada ayat-ayat setelahnya itu, kurang lebih 3 ayat, menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran
yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batallah tuduhan orang-orang musyrik kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad mengada-ada, bahwa Muhammad orang yang kena sihir. Ayat ini menjelaskan, membetulkan bahwa Muhammad hamba Allah dan dia menerima Al-Quran. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.